Kabar baik datang dari timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menghadapi dua laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, skuad Garuda mengusung target tinggi untuk meraih poin penuh demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu timnas Cina justru diremehkan publiknya sendiri jelang lawan timnas Indonesia. Ya, pemusatan latihan timnas Indonesia telah dimulai di Bali United Training Center di Anyar, Bali sejak Senin 26 Mei 2025. Fokus utama tentu saja adalah dua pertandingan sisa di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, pertemuan kontra Cina dan Jepang pada bulan Juni nanti akan menjadi penentu nasib timnas Garuda. Pelatih Patrick Kluivert dengan tegas menyatakan targetnya untuk mendapatkan poin penuh. Meskipun ia tahu bahwa menghadapi dua raksasa Asia itu bukanlah tugas yang mudah. Ya, pastinya 3 poin, walaupun kami juga menginginkan 6 poin. Tapi semua tahu lawan dua negara itu tidaklah mudah, ucap Patrick Kluivert. Ya, untuk laga melawan Cina sendiri, Patrick Kluivert mengaku telah mempelajari permainan mereka. Ia tidak sedikit pun meremehkan kekuatan tim naga, apalagi mengingat kekalahan 2-1 Indonesia di pertemuan pertama pada 15 Oktober 2024 lalu. Mereka tim yang bagus, kami tidak meremehkan lawan, tapi saya pelatih, saya melihat tim saya dan bagaimana bisa mengecoh lawan. Jadi kekuatan tim saya adalah yang terpenting. Ya, saat ini timnas Indonesia menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Pertandingan melawan Cina akan menjadi kunci bagi timnas Indonesia. Sementara timnas Cina sendiri setelah dua kekalahan beruntun dari Australia dan Arab Saudi kini terpuruk di posisi juru kunci. Dalam persiapan kali ini, Patrick Kluivert juga siap melakukan perubahan pada skuadnya. Dari 32 pemain yang dipanggil, beberapa di antaranya harus menepi karena cedera. Septian Bagaskara sudah dicoret dan posisinya diisi oleh gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra. Sayangnya, kabar terbaru menyebutkan bahwa Sandy Walsh juga mengalami cedera serius. Ia diperkirakan akan absen selama 6 hingga 8 minggu. Ya, Septian cedera, Ragnar juga cedera sayangnya. Jadi mungkin saya akan panggil pemain lain, kami tidak pernah tahu, ucap Patrick Kluivert. Mengenai cedera Sandy Walsh, ini menjadi perhatian serius mengingat ia adalah salah satu bek kanan andalan. Opsi yang tersedia saat ini adalah Asnawi Mangkualam dan Eliano Reinders. Yakob Sayuri juga bisa dimainkan di posisi tersebut meskipun cenderung lebih menyerang. Kluivert menegaskan bahwa tim masih memiliki pemain berkualitas di posisi yang sama. Di tengah badai cedera, kabar baik datang dengan masuknya Beckham Putra. Gelandang berusia 23 tahun dari Persib Bandung ini dipanggil untuk menggantikan Septian Bagaskara. Pemanggilan Beckham Putra dinilai tepat karena dia menjadi satu-satunya pemain yang mewakili tim juara Liga 1 Persib Bandung di timnas Indonesia. Beckham Putra juga sudah berpengalaman membela timnas Indonesia di level usia.
Ia membantu timnas Under-23 meraih emas SEA Games 2023 dan runner-up Piala AFF 2024. Ya, Septian Bagaskara dicoret dari daftar karena cedera. Jadi saya memanggil pemain dari tim juara Persib Bandung, namanya Beckham Putra. Saya menyambutnya dengan senang di timnas Indonesia, ucap Kluivert. Ya, kehadiran Beckham Putra diharapkan bisa menambah kekuatan di lini tengah sekaligus menjadi motor serangan bagi timnas Indonesia. Persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin memanas. Perhatian kini tertuju pada duel krusial antara timnas Indonesia dan timnas Cina. Namun, ada hal menarik yang justru menjadi sorotan media Vietnam, yaitu keprihatinan mereka melihat timnas Cina yang diremehkan oleh publiknya sendiri. Ya, media Vietnam Soha VN menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi timnas Cina menjelang laga penting kontra Indonesia. Mereka bahkan menyayangkan keputusan Cina yang dinilai menggunakan skuad pas-pasan untuk menghadapi timnas Indonesia. Timnas Cina menurunkan skuad pas-pasan, sangat mudah untuk dikalahkan Indonesia di laga kunci, tulis Soha VN, mengutip keraguan yang muncul di kalangan publik Cina. Ya, skuad yang dimaksud Soha VN merujuk pada daftar 27 pemain yang dipanggil pelatih Branko Ivankovic. Menurut Soha VN, para pemain yang dipanggil saat ini nyaris tak berbeda dengan skuad yang bermain pada bulan Maret lalu. Publik Cina sendiri meremehkan tim nasional mereka karena di bulan Maret, tim naga menelan kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Australia. Ini menjadi alasan utama mengapa kepercayaan diri publik terhadap skuad Ivankovic menurun drastis. Yang perlu diperhatikan, daftar pemain timnas Cina itu justru diremehkan oleh masyarakat negaranya sendiri. Alasannya karena pelatih kepala Branko Ivankovic memanggil daftar pemain yang nyaris sama dari bulan Maret lalu, tepatnya di saat timnas Cina tidak bermain baik dan kalah dalam 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, tulis Soha VN. Ya, satu-satunya wajah baru dalam skuad Cina itu adalah gelandang keturunan Swiss berusia 29 tahun, Yang Mingzhang namanya, yang sebelumnya pernah bermain untuk timnas kelompok umur Swiss U16 hingga U20. Sisanya 26 pemain adalah wajah lama yang sudah akrab dengan timnas Indonesia. Pelatih Branko Ivankovic kini berada di bawah sorotan tajam. Ia dinilai gagal menemukan solusi untuk meningkatkan performa tim, terutama dalam hal daya gedor. Soha VN menyoroti performa buruk para pemain di kompetisi domestik yang juga tidak menunjukkan peningkatan berarti. Timnas Cina harus berpikir tentang bagaimana mencetak gol dan mereka perlu meningkatkan kemampuan menyerang. Dalam situasi mengerikan ini, pelatih Ivankovic tidak dapat menemukan solusi baru. Sementara para pemain langganan tim nasional tidak tampil terlalu mengesankan di kompetisi domestik, tulis Soha VN.